buka sama-sama di Markus 4. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Ada satu pembacaan firman Tuhan yang saya pengen sharing, saya pengen bagi, mungkin sekedar sharing aja ya. Sesuatu yang saya dapat dalam perenungan. Ya, Markus 4 ayat 35 sampai habis. Markus 4 ayat 35 kita baca sama-sama sampai habis ya. 1, 2, 3. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata padanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang pada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, biar apa yang sudah dibagi, apa yang baru saja kami baca, teks yang kau sendiri wahyukan, kau sendiri dorong Markus untuk menulisnya dalam Injilnya. Kami berdoa apa yang tertulis di sini hari ini bisa bicara kuat dalam hidup kami, untuk kami tidak takut dalam menghadapi masa-masa yang kami tahu tidak mudah. Tapi sekali lagi Tuhan, buat kami menjadi orang-orang yang tenang tinggal dalam hadirat-Mu, tenang tinggal dalam naungan-Mu Tuhan, karena kami tahu Tuhan, Engkau pegang kendali dalam segala sesuatunya. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara, kalau kita barusan baca teks tadi, sebuah konteks cerita yang sangat menarik menurut saya, sebuah cerita yang lucu. Kalau kita bikin videonya juga, kalau kita bikin film, aku rasa ini akan jadi sebuah film pendek yang sangat lucu, menarik, sekaligus keren dan berhikmat ya. Kalau saya bilang, kalau saya disuruh pilih satu cerita di Alkitab yang paling menyerupai apa yang kita sedang lewati hari-hari ini, walaupun bukan sesuatu yang skalanya berbeda. Skala ya dibilang skala mungkin 1:10 misalnya begitu kan ya. Ini skalanya global. Tapi kalau saya disuruh pilih salah satu cerita di Alkitab, teks di Alkitab yang paling menyerupai dengan kondisi yang kita sekarang sedang lewati, menurut saya adalah teks yang baru saja kita baca ya. Kalau saudara cuma sekedar baca dan tidak memperdalam tentang apa yang barusan kita baca, ayat ini hanya sekedar sebuah keajaiban baru dari Yesus yang dia kerjakan di tengah-tengah kehidupannya selama 3,5 tahun pelayanannya. Tapi kalau hari ini saya masukin konteks dalam cerita yang baru saja kita baca, maka saudara pasti akan bisa lebih jelas lagi melihat bahwa betul sekali keadaan yang mereka alamin sebenarnya sangat mirip dengan keadaan yang kita sekarang sedang lewatin gitu ya. Karena saudara, kalau Anda tahu, kita tahu Yesus ini seorang tukang kayu sebelumnya ya. Sebelum dia masuk dalam pelayanan, kita tahu Alkitab mencatat dia ini seorang tukang kayu, bantu papa mamanya. Sedangkan murid-muridnya yang dipilih semuanya rata-rata mayoritas ya. Walaupun kita nggak tahu semuanya, tapi kita tahu sebagian besar adalah fisherman, nelayan. Seasoned fisherman, nelayan yang veteran, bukan nelayan amatir, bukan seorang yang naik perahu sekedar-kedarnya gitu ya. Kalau saudara bisa bedain orang yang sudah terbiasa naik kapal sama orang yang nggak biasa naik kapal, itu pasti kelihatan. Saya pertama kali naik kapal, waktu itu kita ke Pulau Seribu, muntah-muntah gitu kan, dalam perjalanan. Udah minum Antimo 2, tetap tidak berjalan dengan baik gitu, karena nggak terbiasa. I'm not a seasoned boatman. Tapi kalau kita tahu murid-murid Yesus, mayoritas adalah orang yang sangat ahli dalam pelayaran gitu ya. Dan kita tahu, buat orang yang namanya sudah terbiasa seumur hidupnya dalam pelayaran, by the way, itu pintunya kebuka, takutnya banyak nyamuk. Sorry. Oh, ada orang. Sorry. Kirain gak ada orang. Oke, ya. Bagi seorang yang sudah terbiasa dalam pelayaran, yang namanya badai, angin taufan, angin sakal bukanlah hal yang baru. Bukan sesuatu yang membuat mereka terkejut, saya percaya. Ya. Tapi kalau kita lihat, dan masalah gini, kalau kita tahu orang yang nelayan sudah biasa namanya angin sakal, angin taufan, seperti itu, badai, storms in the seas, itu tuh udah biasa banget. It's not something surprising, dan itu nggak harusnya bikin mereka panik.
Dan udah gitu kita tahu medan yang mereka arungin ini adalah medan yang familiar buat mereka, bukan sesuatu yang seperti cerita orang Viking gitu kan, yang mesti mengeksplor dunia baru, mereka mesti menjelajah lautan yang tidak pernah mereka jelajahin. Ini bukan seperti itu. Ini mereka berlayar dalam sebuah tempat yang sudah mereka dibesarkan. Kalau kita tahu Galilea gitu-gitu aja gitu loh, nggak gede-gede banget gitu loh. Jadi ya sudah terbiasa seumur hidup tuh dibesarkan di situ gitu loh. Jadi ini medannya bukan sesuatu yang bisa buat mereka terkejut karena sudah terbiasa di situ. Cuman fakta bahwa kita lihat sampai mereka sendiri yang adalah nelayan-nelayan profesional sampai panik, kita tahu ini adalah badai yang tidak biasa. Betul ya? Selain itu kita juga tahu badai ini bukan badai buatan alam. Dalam arti bukan sifatnya musibah alam. Tahu dari mana? Karena yang jelas kita tahu badai yang kita lihat ini adalah musibah yang bukan dari alam tapi dari iblis. Tahu dari mana? Karena ketika dihardik sama Yesus dia diam. Kalau alam beda cerita. Ya kan ada yang kita tahu memang dari alam sendiri yang buat mujizat. Yesus nggak bikin semua badai tenang gitu. Tapi yang memang buatan iblis, demonik sifatnya, diusir, dihardik tenang gitu. Nah, ketika kita tahu kondisinya, murid-muridnya juga terbiasa dengan taufan, tapi ketika ngalamin yang ini dia nggak biasa. Kenapa? Berarti ini sesuatu yang sifatnya mengejutkan, mengerikan, belum pernah mereka alamin. Walaupun nggak sebesar skala yang kita lewatin sama-sama pandemi corona ini, tapi mereka saat itu juga sedang ngalamin sesuatu yang beresiko mengambil nyawa mereka. Sampai mereka panik, they cannot do anything. Jadi udah benar-benar panik dan gak tahu mau ngapain. Menurut saya sifat semua badai yang mengerikan itu biasanya sama, ada ciri khasnya. Yaitu ada elemen of surprise-nya, ada elemen kejutannya. Sesuatu yang ibarat kalau misalnya mainan gitu kan, tiba-tiba bang, surprise gitu kan. Gitu kan. Kalau kita ngagetin orang kan juga surprise. Saudara tahu apapun badai yang kita alamin, skalanya mau besar apa nggak besar, sebenarnya sifatnya sama. Selalu datang tiba-tiba. Selalu datang dengan kondisi yang membuat kita terkejut. Gitu kan. Sesuatu yang kalau datang kita langsung kayak gitu kan. Sesuatu yang bikin kita gasp gitu kan. Nah, kita lihat semua orang di perahu itu terkejut. Kecuali satu orang. Yesus. Yang dalam satu sisi kita lihat dia yang punya ide untuk nyebrang. Dia yang punya ide, jadi kalau dalam satu sisi kita bisa bilang gara-gara lu gua kena badai ini. Dan udah tahu lu yang suruh kita nyebrang, lu bukannya bantuin malah tidur gitu kan. Jadi ini sesuatu yang menurut saya sedikit banyak sama dengan yang kita sedang alamin. Sesuatu yang membuat kita terkejut, kaget, dan bertanya, what do we do? Kita mesti ngapain? Saudara, kalau Anda baca lagi cerita ayat tadi, kalau Anda punya Alkitab bahasa Inggris, maka Anda akan tahu bahwa perkataan Yesus itu biasa ditulis dengan tulisan warna merah. Ya. Jadi kalau saya dalam pembacaan Alkitab, pembelajaran Alkitab saya, waktu-waktu di mana saya belajar Alkitab, kadang-kadang kalau saya habis baca Alkitab, terutama di bidang kitab-kitab Injil, yang paling banyak tulisan merahnya, biasanya setelah saya baca Alkitab itu, saya mau belajar Alkitab itu, terutama mau belajar teks itu, yang saya pelajarin adalah kata-kata merahnya. Karena kata-kata merah adalah kata-kata yang paling penting menurut saya. Orang lain ngomong nggak sepenting apa yang Yesus ngomong. Dan saudara, kalau Anda baca di teks tadi, dari ayat 35 sampai ke bawah, Yesus cuma ngomong 3 kali. Kalau Anda baca bahasa Inggrisnya, kalimat merah cuma ada 3 kali. Ya, yang pertama dia ngomong begini. Jadi nggak ada cincong-cincong, nggak ada ABC. Kalimat merah yang tercatat di kitab Mazmur cuma 3. Yang pertama adalah, marilah kita bertolak ke seberang. Itu yang pertama. Marilah kita bertolak ke seberang. Yang kedua, diam, tenanglah. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Dalam bahasa Inggrisnya, let us go to the other side. Itu yang pertama, kalimat pertama dia. Mungkin setelah dia ngomong ini, dia gak ngomong apa-apa lagi. Let us go to the other side. Karena Yesus mungkin nature pendiam, bukan saya kayak bawel gitu kan. Kalau saya bawel, pasti kepo-kepoan gitu kan. Apalagi anak saya tuh bawel sendiri gitu kan. Jadi Yesus pasti, let us go to the other side. Kita mau pergi ke seberang. Oke, dia diem. Dia semuanya beberes, dia naik perahu. Dalam perjalanan dia tidur. Setelah dia tidur, dibangunnya dia cuma ngomong, diam, tenanglah. Peace, be still. Itu perkataan kedua. Dan kalimat yang ketiga dia ngomong, why are you afraid? Where is your faith? 3 kalimat. Dan 3 kalimat ini mengandung sifat yang berbeda. Kalimat dia yang pertama, let us go to the other side, mengandung
Apa saudara? Janji. Promise. Artinya apa? We will go to the other side. It's the promise. Adalah sebuah janji. Yang pertama adalah sebuah janji. Sesuatu yang sifatnya pasti. Kita akan ke seberang. Itu pertama. Kalimat pertama yang Yesus katakan di teks ini mengandung sifat janji. Kita akan ke sana. Kalimat dia yang kedua, peace, be still, diam dan tenanglah, mengandung sifat power, kuasa. Yang pertama, promise, janji. Yang kedua, kuasa. Demonstrasi dari kuasa Allah. Yang ketiga, why are you afraid? Where is your faith? Adalah kalimat yang mengandung sifat masalah. Kita lihat ada 3 sifat dalam perkataan Yesus. Janji, kuasa, masalah. Dan menurut saya ini pola yang sebenarnya selalu terjadi ketika kita menghadapi badai. Jadi mungkin tema saya khotbah hari ini, what do we do? Apa yang kita lakukan ketika kita mengalami badai? Karena biasanya selalu dimulai mujizat, terobosan, yang namanya doa terjawab. Selalu dimulai dengan yang paling pertama, problem. Kalau dari kita selalu dimulai dari problem dulu. Permasalahan muncul. Permasalahan yang membuat kita kaget. Permasalahannya bukan badainya. Saudara mesti ngerti, yang masalah bukan badai, yang masalah mereka takut. Badai itu sesuatu yang semuanya ngalamin. Tapi buat Yesus permasalahannya adalah kamu takut. Kemana iman kamu? Itu masalahnya. Masalahnya bukan badai. Tapi kalau dari kita ngelihatnya situasinya adalah yang masalah apa? Badai. Tapi buat Yesus yang masalah bukan badai. Badai gak pernah masalah buat Tuhan. Ketidakpercayaan kita yang sering jadi masalah. Alkitab sering bilang, ketika di satu, kalau nggak salah di Nazaret kan, di kota lain dia bisa kerjakan banyak mujizat, tapi firman Tuhan mencatat karena di tempat sendiri dia ditolak, tidak banyak yang dia bisa kerjakan karena dia heran terhadap ketidakpercayaan mereka. Saudara, yang selalu jadi masalah buat Tuhan kita bukan situasi yang kita hadapi, tapi sesuatu yang terjadi di dalam ini yang masalah. Kemana iman kita? Kenapa kamu takut? Itu permasalahan. Dan biasanya ketika permasalahan muncul, dan kadang-kadang saya mau bilang, Tuhan bisa pakai permasalahan yang kita hadapin untuk mendorong kita mencari kuasanya, mencari tangannya. Dan saya nggak bilang itu salah. Tapi dalam proses mencari tangannya, biasanya dia akan ingatkan kita kembali kepada janjinya. Kalau dari sisi manusia, prosesnya, siklusnya adalah masalah, kuasa, janji. Tapi dari Tuhan selalu dimulai dari janji, kuasa, permasalahan. Dalam arti apa? Dia selalu memprakarsai segala sesuatu yang kita perlukan untuk lewati tahun ini. Saya teringat di awal tahun ini ketika saya dengerin kembali YouTube saya di awal tahun. Tentang pesan profetik tahun 2020. Anehnya pesan profetik tahun 2020 yang saya dapat, biasanya tiap tahun tuh kan, tahun lalu kalau saya nggak salah ingat tuh tahun mewarisi jubah atau tahun apa gitu loh, saya masih ingat. Tapi tahun ini tuh aneh karena saya cuma dapat satu perkataan profetik yang Tuhan katakan bahwa there's going to be a condition di mana kita ran out of wine. Masih ingat di awal tahun ya, kita kehabisan anggur. Saudara nggak ngerti saat itu, saya juga nggak ngerti. Ada di bagian khotbah saya sendiri ngomong, saya sendiri jujurnya nggak ngerti kenapa saya dapat ini, tapi mungkin kita akan tahu di akhir tahun. Saya ada ngomong begitu di awal tahun. Kita kehabisan anggur dan kita mulai panik. Ya kan, ketika di pesta kehabisan anggur kita kan panik. Gimana gitu kan? Gitu kan. Nah, tapi Tuhan ingatkan di awal tahun bahwa sekalipun anggur yang kita miliki habis, di surga masih punya banyak supply. Jadi Tuhan mau kita arahkan pandangan kita ke atas, karena di atas selalu punya jawaban. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu janji yang dikasih di awal tahun. Janji yang dikasih di awal tahun, kalau saudara saya ingatkan dengan, saya masukkan dalam konteks yang baru kita baca, sebenarnya di awal tahun, in a way Tuhan udah ngomong, you will get through this. Kamu akan lewatin ini, kamu gak akan mati di sini, kamu gak akan binasa di sini, kamu gak akan habis di sini, we'll get through the other side. Kita akan sampai ke ujung sana. Itu janjinya di awal tahun. Kita akan sampai ke sana. Nah, tapi dalam perjalanan kita sama-sama ngelihat badai tiba-tiba menerjang, membuat kita terkejut. Membuat segala sesuatu, schedule kita berantakan. Kita punya agenda berantakan. Segala sesuatu yang kita sudah rancang berantakan. Program-program gereja terpaksa berhenti. Semuanya terpaksa on hold gitu loh. Semuanya berantakan, kacau balau. Chaotic banget, jadi chaos banget.
Ini badai yang saya percaya nggak ada satupun yang bisa lihat. Bahkan saya sangat percaya orang yang paling peka sekalipun nggak bisa ngelihat badai ini, saya percaya. Ngaku-ngaku lihat bisa, saya percaya kan. Saya udah tahu. Padahal sebenarnya kaget juga gitu loh. Saya percaya, yakin saudara. Ini sesuatu yang kita semua it hit us by surprise, saya yakin. Segimanapun pasti kita kaget. Nggak siap. Kita semua nggak ada yang siap dalam kondisi ini. Tapi saya ingatkan, kita boleh kaget, semua kita boleh kaget. Tapi ada satu pribadi yang nggak pernah kaget. Tuhan kita. Dia tahu. He knows. Dia tahu kita akan lewatin ini. Makanya dia udah kasih janji di awal tahun. Makanya kita selalu awal tahun kita awali dengan berpuasa. Karena puasa untuk mengiring sepanjang tahun ini gitu kan. The power of fasting sebenarnya gitu kan. Kalau kita tahu Yesus puasa 40 hari bukan karena dia diuji. Firman Tuhan berkata dia mempersiapkan diri untuk pencobaan yang akan datang. Dia dicobai sama iblis di ujung 40 hari dia puasa. Jadi dia puasa untuk mempersiapkan diri. Saya percaya ketika kita awal berpuasa 40 hari ya kan di awal tahun. Tuhan sedang bawa kita mempersiapkan diri melewati badai yang Tuhan tahu kita pasti akan lewati. Tuhan tahu kita pasti akan lewatin badai, tapi dia juga sudah kasih janji di awal tahun. We'll get through this. Kita pasti akan lewati ini. Ada 3 hal, promise, power, problem. Ya. Menurut saya kadang-kadang badai yang kita alami adalah seperti sebuah alarm yang membuat kita menyita perhatian kita, menyita segala sesuatunya dan membuat saya semua badai dalam hidup kita yang kita alamin sifatnya selalu satu, menyingkapkan siapa dia, siapa kita dan apa yang dia bisa lakukan dalam hidup kita. Kalau kita lihat kondisinya ketika badai menerjang, kita lihat ada 2 bagian. Satu, murid-murid Yesus yang sudah sangat terbiasa mengatasi badai, yang sudah terbiasa banget ngadepin badai. Murid-murid Yesus ada di bagian depan kapal, di deck. Di deck, kalau bahasa Inggris itu ada dibilang di decknya. Karena kenapa? Mencoba mengendalikan kapal supaya tidak tenggelam. Mencoba mengendalikan situasi dengan kekuatan mereka, dengan pengetahuan mereka, dengan apa yang mereka tahu, apa yang mereka pernah lewatin, pengalaman mereka. Mereka coba sekuat tenaga untuk mengendalikan situasi. Yesusnya di mana? Ada di belakang kapal. Bahasa Inggrisnya at the back. Di belakang, bagian buritan kapal. Ngapain? Tidur pakai bantal. Bahkan Markus jelasin, on a pillow. Ada bahasa Inggrisnya. Ada bantal, jelas di ngomongin. Dia tidur dengan nyaman di belakang. Jadi ketika badai datang, biasanya, dan saya bilang ini bukan sesuatu yang salah, tapi memang reaksi pertama kita, we try to control the situation. Kita coba pegangin kanan kiri sebisa mungkin yang kita bisa. Dengan kekuatan kita yang kita tahu, apa yang kita sudah alamin, pengalaman kita, semua kita tuang semua dalam badai yang mendadak menerjang kita. Kita coba sekuat tenaga. Which is good. Saya percaya Tuhan juga mau kita berusaha. Tuhan juga mau kita mengeluarkan apa yang kita sudah latih bertahun-tahun gitu kan. Alami semua itu baik. Tapi there will come a time di mana kita sadar. To a point dalam satu titik di mana kita sadar. This is beyond my strength. Ini yang kita alamin nggak pernah kita lewatin sebelumnya, and this is just beyond me. Ini bukan sesuatu yang bisa saya kendalikan dengan kekuatan saya, nggak bisa saya capai dengan pengertian saya. Saya dengan keterbatasan manusia saya tidak pernah bisa mengendalikan situasi ini. Dan itu baik, tapi jangan berhenti sampai di situ. Jangan sampai aduh matilah kalah saya. Tapi justru ketika kamu sadar kekuatanmu sudah sampai batas, it's time for you untuk cari Tuhan. Murid-murid Yesus juga sama. Awalnya mah dia gak mau ganggu Tuhan. Tuhan lagi tidur, nyantai. Biarin dia tidur, dia capek. Habis pecah-pecahin roti gitu. Biarin dia tidur. Ini kita bisa, kita aja apa. Dia tahu apa, dia kan tukang kayu. Mau ngapain dia lagi kalau badai datang juga gak bisa apa-apa. Mikir gitu kan. Ya namanya tukang kayu ya kan. Kecuali Yesus nelayan juga. Mungkin dibangunin. Yesus lu tahu gak gimana caranya gitu kan. Yesus tuh tukang kayu, gak ada hubungannya. Jadi mereka juga gak mau bangunin Yesus awalnya. Mereka pikir mereka bisa. So, picture of humanity menurut saya adalah gambaran manusiawi kita. Selalu berusaha kalau kita merasa kita udah tahu, kita gak bakal ngandelin Tuhan. Biasanya begitu kan. Nah ketika ini terjadi, oke, wah ini gak bisa nih. Oke, mungkin menurut saya Petrus dulu, cari Tuhan. Yang pakai nalar biasanya kan si Nathanael atau si satu lagi siapa tuh? Thomas kan. Ngapain lu cari Tuhan? Ngapain mau buat apa gitu mungkin gitu kan. Mungkin terjadi dialog. Udah cari Tuhan aja daripada mati. Udah cari Tuhan.
12 cari Tuhan mana Tuhan gitu kan. Tuhan mana, kapal mereka gak gede-gede banget. Akhirnya ketahuan. Mereka ketemu Tuhan. Tapi yang bikin mereka marah dan kaget adalah Tuhan yang harusnya jadi juru selamat mereka malah tidur. Kayak, are you serious gitu? Kita mau tenggelam dan lu tidur. Kan lu juru selamat, lu Mesias, artinya savior, penyelamat. Penyelamat kok tidur gitu kan. Ibaratnya kayak, cari Yesus mana, aduh Yesus gitu kan. Mungkin tidurnya lelap gitu kan. Begitu buka gitu kan, wah Yesus lagi tidur. Are you serious gitu kan. Langsung kayak mungkin, yang bener aja lu tidur. Dan karena dia ngelihat Yesus tidur, mereka langsung mengambil sebuah asumsi. Yesus gak peduli. Betul gak? Dia bangunin, Yesus, lu gak peduli kita binasa. Langsung bangun-bangun begitu. Saudara bangun gak? Kalau Anda dibangunin, tiba-tiba dibangunin dengan bentak-bentak. Mungkin saya jadi Yesus kalau tidur. Hah? Apa? Mungkin gitu kan. Dibangun, Yesus lu gak peduli kita binasa. Apa? Mungkin gitu kan ya. Saya nggak tahu deh kalau Anda tidur dibangunin gimana. Apalagi mendadak dengan panik. Pernah nggak sih dibangunin sama orang panik? Dibangunin sama orang panik. Hah? Apa? Kan kayak apa? Gitu kan? Apa? Coba ulang lagi lu ngomong apa gitu kan. Gua di mana hari apa gitu kan. Mungkin Yesus juga gitu lagi tidur. Dan saudara, lucunya satu-satunya ayat kita tahu Yesus tidur cuma di sini. Menurut saya sepanjang kisah Alkitab perjalanan Yesus 3,5 tahun, dia nggak pernah tertulis tidur, nggak pernah dicatat Yesus tidur. Di sini doang sengaja ditulis dia tidur. Dulu saya berpikir tercatat ditulis Yesus tertidur ini adalah menandakan keilahian dia. Tapi setelah saya pelajari saya sadar tidur adalah gambaran manusiawi, bukan gambaran ilahi. Because the God never sleeps nor slumber, gitu kan. Tapi kenapa Yesus tidur? Dia sedang relate ke manusiawian kita. Karena dia juga manusia saat itu. Dia perlu tidur. Saudara, manusia juga perlu tidur. Makanya karena dia manusia, dia Allah, dia manusia. Makanya dia juga tidur. Makanya ketika dia bangun, hah? Apa? Mungkin gitu-gitu dulu. Cengok dulu gitu kan. Apa? Badai. Oh iya, bentar. Aduh. Terus dia bilang, Yesus cepetan mati nih Pak. Iya bentar. Begitu dia naik, saudara, menurut saya sesuatu yang unik. Ketika dia tidur, ya sekali lagi saudara, kadang-kadang ketika kita ada dalam panik, kita ini sering ngambil asumsi yang gak benar dan gak jelas. Jangan pernah ngambil kesimpulan atau asumsi. Saudara tahu asumsi ya, kita ngelihat sesuatu dan kita ngambil kesimpulan. Kita ngelihat sesuatu, kita ngambil asumsi. Saudara jangan pernah ngambil asumsi ketika kamu panik. Karena rasa takut adalah lensa yang begitu kacau untuk kamu lihat ketika kamu mau menerjemahkan sesuatu. Karena mereka lagi panik, ketika dia lihat Yesus tidur, mereka merasa, lu gak peduli. Lu gak peduli kalau kita binasa. Makanya ketika kita sekarang, menurut saya kenapa saya pakai contoh ini untuk menggambarkan kondisi kita sekarang ini. Karena corona menerjang begini nih. Gak sedikit kan orang yang bertanya, Tuhan kemana? Tuhan gak peduli. Apakah Tuhan gak peduli? Kok Tuhan tidur? Ibaratnya begitu kan. Saudara, kadang-kadang kita berpikir ketika Tuhan tidak melakukan apa-apa, artinya dia gak peduli. Enggak juga. Karena sekali lagi saudara, kadang-kadang kita ini punya cara menerjemahkan Tuhan yang gak beres. Apalagi ketika kita sedang dalam panik. Masih ingat kondisi lainnya ketika mereka lagi ngalamin badai yang sama, panik yang sama. Yesus berjalan di atas air. Mereka pikir itu adalah hantu. Tuhan bisa dibilang kayak setan. Tuhan gimana? Kalau lagi panik. Kalau kita lagi panik, makanya ketika Anda contoh panik, ketika Anda tenggelam, tanya orang lifeguard, regu penyelamat. Mereka harus diajarin gimana menyelamatkan orang yang tenggelam. Kenapa? Karena orang yang tenggelam itu biasanya panik. Dan ketika orang panik, dia nggak bisa bedain mana yang lagi mau tolongin dia, mana yang mau tenggelamin dia. Makanya semua yang datang dipikir, wah itu kan. Kalau pernah nolongin orang tenggelam kan, aju gunung gitu kan, benar-benar kan. Wah, karena dia nggak bisa bedain mana yang mau nolongin dia, mana yang mau celakain dia. Kenapa? Lagi panik. Semua orang yang mendekat disangka musuh, langsung defensif semua. Panik. Belajar dari Yesus, saudara. Menurut saya, Yesus selama hidupnya. Ini sesuatu ya, ini istilah yang menurut saya penting dan ini lagi sering banget dibahas hari-hari ini. Antara reaksi sama respon.
Reaksi itu cenderung cepat. A, shoot masuk B. Reaksi. Reaksi itu sesuatu yang sifatnya nggak dipikir panjang. Bergerak dengan sangat cepat. Dan cenderung mengandalkan emosi. Itu reaksi. Tapi kita tahu Tuhan kita nggak pernah bereaksi. Dia meresponi. Itu beda. Meresponi itu cenderung lama. Takes time, tenang. Meresponi itu penuh pertimbangan. Penuh pertimbangan. Makanya saudara, kalau misalnya Anda tahu kan, kalau apa sebutannya, quick response unit gitu kan. Ketika Anda telepon gitu kan, 911 kalau di Amerika kan, pasti diresponin. Karena mau Anda sepanik apa, tolong, ada orang lagi gedor-gedor kamar gua. Anda nggak akan temu orang di seberang telepon, hah, siapa gedor-gedor lu gitu kan. Karena mereka sudah dibayar untuk meresponi. Jadi ketika Anda mau panik kayak apa, oke bu, tenang dulu ya. Kalau Anda ke hotel juga kan, mau marah-marah kayak apa, Anda, gimana nih kamar saya mana? Dia nggak akan. Karena yang namanya customer service tuh diajar untuk meresponi. Jadi mau Anda sepanik apa, dia nggak akan panik. Dia akan, oke bu, tenang dulu, bisa saya pandu, begini kan. Jadi kadang-kadang ngeselin, tapi orang merespon itu tenang, santai. Dan saudara, Anda bisa pastikan Tuhan kita tuh, Tuhan tolong nih. Kalau kita panik, it's okay karena kita manusia. It's just normal for us to panic. Tapi saudara masih ingat ketika ditelepon, Anda nggak akan ketemu Tuhan. Tuhan ini, hah, kok bisa begitu? Gitu kan. Anda bisa bayangin kan kalau 911 misalnya Anda telepon, Pak, tolong Pak, di rumah saya ada maling. Hah, kok ada maling? Gimana ceritanya? Kok bisa ada maling? Udah deh, selesai gitu kan. Tapi respon itu yang paling penting. Dalam kerajaan Allah kita perlu belajar seni meresponi, bukan bereaksi. Ketika bereaksi, contoh, ketika ada orang nyalip, reaksi Anda apa? Tim! Nah itu reaksi. Kayak saya kadang-kadang gitu kan. Nah ini sesuatu yang kita perlu belajar, seni meresponi, bukan bereaksi. Ketika diperlakukan yang gak enak, reaksi kita marah, itu reaksi. Tapi respon itu sesuatu yang sifatnya dipertimbangkan. Respon. Katakan respon. Iya. Ya. Jadi pertanyaan saya, apa yang harusnya kita lakukan ketika kita ada dalam badai dan kita menemukan Yesus tertidur dan gak mengerjakan apapun? Jawaban saya simple, sederhana, saudara. Menurut saya harusnya ketika mereka murid-murid Yesus panik nih, panik kok, Yesus mana? Ketika ketemu Yesus lagi tidur, harusnya menurut saya respon yang terbaik saat itu adalah mereka, oke, tenang, gak usah panik semuanya. Yesus tidur. Udah mendingan kita tidur juga sama-sama gitu kan. Yesus aja tidur, kenapa kita pusing gitu kan. Udah deh, Yohanes lu ambil tidur, kita tidur sama-sama aja. Karena Yesus aja tenang, kenapa lu panik? Nah, harusnya kita sebagai murid Yesus punya pemikiran gini. Kalau itu tidak bikin Tuhan saya panik, itu gak seharusnya bikin saya panik. Itu gitu aja. Sehingga kita bisa tenang. Saya gak bicara artinya, kalau gitu kita gak usah jaga protokol kesehatan. No, jaga semua itu. Tetapi jangan sampai itu gak bisa bikin kita tidur, gelisah, khawatir, kita sampai ketakutan. No. Just relax, karena kita tahu Tuhan kita tenang, kenapa kamu pusing? Ketika kita ngeliat, harusnya ketika ngeliat tidur, dia tidur, ya udahlah, kita nyantai dulu juga deh. Gitu. Kalau Tuhan aja nyantai, kenapa kamu nyantai? Because buat Tuhan segala sesuatu tuh ada sebuah perhitungan, ada algoritma. Buat saya, kita belajar percaya kepada Tuhan. Kalau dia aja nggak pusingin masalah A, ya kita nggak perlu pusingin masalah A. Buat saya ini menurut saya apalagi masa-masa begini, ini tantangan banget gak? Menurut Anda Anda setuju gak sih kalau saya bilang begini? Ini masa-masa dimana untuk menjaga agar kita tetap damai sejahtera aja, kita kayak butuh effort banget. Betul gak sih, kita butuh effort banget untuk kita bisa tenang. Apalagi isu-isu di Indonesia yang makin ribet lagi, tambah lagi. Ini kan, menurut saya ini momen-momen yang kayaknya kita butuh effort banget untuk kita punya kedamaian dalam hati. Di tengah-tengah perkataan orang, sky is falling, langit mau runtuh, gitu kan. Kita perlu belajar untuk mengesampingkan semuanya. Dan kita mau tenang. Tenang bukan artinya tenang gak ngapa-ngapain. Tenang dan kerjakan panggilan kita. Tapi tenang gitu loh. Jangan, ya kemarin saya juga ada bahas di gereja. Kalau memang, misalnya saya bilang,
Saya bilang gini, saya ada ngomong begini, bagian kita ini sekarang fokus pada ngerjain apa yang hari ini kita dipanggil. Nggak usah pusing, tahun depan rapture. Kalau tahun depan rapture, ya sudah kita diangkat. Terus dia bilang, kalau tahun depan rapture saya mau tahu dulu, supaya saya sungguh-sungguh. Berarti lu nggak sungguh-sungguh dong. Kenapa harus tahu rapture dulu baru sungguh-sungguh? Itu saya nggak ngerti, berarti kekristenanmu main-main dong. Hiduplah seakan-akan ya memang besok rapture, ya sudah saya siap diangkat, saya siap pergi gitu loh. I'm packed, ready to go gitu kan. Makanya saya nggak terlalu ambil pusing. Ibarat kalau misalnya Anda nginep di hotel, siapa di sini kalau nginep hotel pakai lemari? Lemari yang ada di hotel kan, baju dikeluarin semua dari tasnya, taruh di lemari satu-satu. Mungkin ada yang kayak gitu ya. Saya sih enggak. Saya dari istri saya kayaknya simple pack. Pokoknya yang ada di tas udah. Kenapa? Anda tanya sama saya, kenapa kok ada lemari dikasih lemari nggak pakai lemarinya? Jawaban saya satu, lah gue nggak tinggal di sini, ngapain gue keluarin capek-capek masukin lagi? Ya karena saya nggak tinggal di sini. Saya nggak terlalu mau meribetkan diri saya dengan hal-hal yang nggak seharusnya saya ribetkan. Nah hal ini juga sama, kalau kita tahu kita nih di dunia sementara, ada rumah kita di surga, ya nggak usah terlalu pusing dengan hal-hal yang sementara. Di sini kita tugas, Tugas mengerjakan panggilan kita, tugas mengembangkan kerajaan Allah, fokus kerja tugas kita. Beberapa tugasnya kayak lebih gede dan kayak lebih penting, tapi bukan artinya yang nggak penting. Mau sekecil apapun tugas dan panggilanmu dalam kerajaan Allah, nanti sampai di surga percayalah upahnya sama. Upahnya sama, karena dianggap setia mengerjakan tugas panggilan kita masing-masing. Itu aja yang kita perlu fokusin. Kalau kita lihat Tuhan kita tenang, just tenang juga, belajar. Kalau badai nggak bikin dia pusing, kita nggak usah bikin pusing. Menurut saya sebenarnya juga dalam kuarantin ini banyak yang kita bisa ambil berkatnya daripada gumulin. Saudara, saya kemarin baca sedikit sejarah yang pernah terjadi di dunia. Dulu kan pernah juga ada kuarantin juga ya, flu Spanyol dan lain-lainnya kan ya, SARS. Sebagai ditarik lagi ke zaman dulu, masih banyak lagi flu-flu yang pernah terjadi sehingga orang harus dikarantina di rumah masing-masing. Sudah tahu yang namanya Isaac Newton? Isaac Newton tahu ya? Dia mengeluarkan kalkulus ketika dia ada di kuarantin. Kalau Anda tahu Shakespeare, penulis apa sih sebutannya, play ya? Puisi. Oh, bukan, puisi juga iya sih, tapi dia tercerpen, apa sih sebutannya? Cerita, novel ya, Shakespeare. Cerita-cerita dia ya, pokoknya some of his greatest play itu ditulis during quarantine. Ketika di kuarantin malah dia mengeluarkan hal-hal yang emas gitu. Jadi menurut saya ada banyak hal yang kita masih bisa belajar untuk nikmatin and enjoy. Ya. Menurut saya di momen-momen begini kita sekarang kalau kita ngelihat cerita di mana Yesus tidur dalam badai dan murid-muridnya ngalamin badai yang mereka nggak pernah bisa grasp dalami sebelumnya, menurut saya ini kisahnya mirip. Di mana kita ngadepin badai yang bikin kita terkejut. Dan in a way ya, saudara, saya nggak bilang ini secara langsung, tapi saya bilang in a way Tuhan sepertinya not doing anything, sama seperti Yesus sedang tidur. But it doesn't mean he doesn't care. Bukan artinya dia nggak peduli. He's working on something, saya percaya. Tapi meanwhile bagian kita, menurut saya ketika kita belajar tenang sekarang, tapi saya akan lihat, saya percaya ini momen-momen kalau kita udah ngelihat polanya mirip dengan kejadian Yesus tertidur di badai, berarti yang kita sedang nantikan, dan saya percaya segera akan lihat, adalah momen di mana kita sama-sama melihat demonstrasi dari kuasanya Allah. Itu saya percaya. Always. Anda kalau tarik balik semua pengalamanmu di belakang, semua badai-badai yang membuat kamu terkejut dan sepertinya akan tenggelam, dan kamu akan lihat seakan-akan Tuhan sepertinya gak peduli juga sama masalah itu. Itu polanya kan mirip kan? Tapi biasanya di puncak itu semua Tuhan selalu ambil kendali. Demonstrasi kuasanya segera kita lihat. Hari ini seluruh dunia terhenti dan melihat, takjub sama pandemi ini. Semua di dunia jadi orang yang gak pernah ngomongin soal doa sekarang jadi ngomongin soal doa. Orang yang gak peduli soal Tuhan sekarang jadi peduli soal Tuhan. Orang yang tadinya gak mau ngobrol sama tetangganya sekarang jadi ngobrol sama tetangganya. Anyway, semuanya berubah gitu. Because pandemi ini capture kita punya all.
Dan saya percaya sama seperti ini, kita lihat kondisinya murid-muridnya captured awe-nya sama storm. But after Yesus buat demonstrasi, awe-nya mereka, kekaguman mereka, ketakutan mereka berpindah dari badai itu kepada siapa dia yang bisa menyelesaikan badai seperti ini. Menurut saya kuasa Allah begitu dahsyat di sini. Ketika dia bangun setengah teler, dia keluar, dia ngomong tenang, ngomong sama badai kayak ngomong sama bayi. Saudara tahu kalau ngomong sama bayi itu kan kayak ada bahasanya gitu. Kalau Anda lihat orang dewasa kalau ngomong sama bayi, itu biasanya punya intonasinya mirip. Nadanya kayak model-model Mandarin. Oh gitu kan. Halo gitu kan. Apa kabar? Semuanya kayak gitu. Anda coba lihat deh. Siapapun yang lagi main sama. Saya misalnya ngelihat anak saya juga kalau gitu. Halo Juda gitu kayak. Kenapa gitu? Saya kadang-kadang pengen nanya. Tapi saya juga gitu masalahnya gitu. Halo gitu kan. Kita yang nggak punya nggak punya logat jadi punya logat semua gitu kan. Nah, Yesus ngomong sama badai kayak ngomong sama anak kecil. Shh, tenang. Terus mendadak badai yang chaotic, yang chaos, yang berantakan, tenang. Still like a baby. Saudara, masalah apapun yang hari ini berkecamuk, chaos banget, berantakan. Ya ditambah lagi dengan isu yang tambah satu lagi. Rasanya chaos dan rasanya nggak bisa diberesin sama siapa-siapa. Tapi saudara jangan lupa bahwa kita melayani Tuhan yang Allah yang sangat dahsyat. Dia ngomong badai yang kayak gitu seperti ngomong sama anak kecil. Shh, tenang ya. Langsung tenang. Dan lucunya menurut saya harusnya setelah tenang, ceritanya balik lagi ke Yesus, di mana Yesus, kalau saya pembuat film, saya akan rubah ceritanya, karena ini kan selesainya nggak enak. Harusnya menurut saya selesai, Yesus menenangkan badai, tiba-tiba tenang. Terus Yesus balik ke murid-muridnya, oke, sini semuanya, kita pelukan, team hug, it's okay, sorry gue ketiduran. Tapi nggak gitu ceritanya, setelah badai, dia balik ke murid-muridnya, dia tegur. Kenapa lu takut? Kemana iman lu? Kalau saya jadi murid-murid, ya, lu takut gak? Takut. Lu takut gak? Tuhan semuanya takut ya. Tapi Tuhan masih, kenapa lu takut gitu loh? Menurut saya kenapa Yesus bisa keras, istilahnya bukan keras ya menurut saya, tapi kayak mengingatkan murid-muridnya. Karena menurut saya of all the people yang ikut Yesus, ke-12 muridnya yang paling banyak menyaksikan banyak. Sudah ngelewatin banyak banget dan so far kamu selalu aman kan? Kamu selalu cukup kan? 5 roti dan 2 ikan berapa banyak? Masih ingat kak? Dan somehow murid-muridnya selalu lupa juga. Itu yang saya juga gak ngerti. Harusnya mereka kan selalu ngelihat pekerjaan Yesus kan? Tapi kalau Anda lihat di kitab Injil, mereka yang selalu ngelihat pekerjaan Yesus, rasanya selalu lupa juga. Itu kan kayak polanya gitu-gitu amat gitu kan? Tuhan! Gitu kan? Panik kayak seakan-akan, ingat gak? Abis kasih makan 5.000 orang? Enggak, selang berapa minggu mungkin giliran makan 4.000 orang, mau kasih makan apa? Kalau saya jadi Yesus dulu, bukannya udah berapa kali ikut gue gitu kan? Kalau Yesus kayak mama mungkin udah didamprat kan? Udah berapa lama lo ikut gue? Gitu kan? Yesus juga gitu, murid-muridnya kayak, tapi Yesus sabar. Dia jelasin lagi. Berapa kali kayaknya ngerjain apa kayak, lu lupa gue ngerjain apa di belakang gitu kan? Nah itu tuh polanya. Tapi kita ngelihat humility dari Yesus, menuntun. And I believe ini yang Tuhan yang akan kerjakan, captured everyone all. Dengan demonstrasi kuasanya, dan saya sangat amat percaya bahwa this too will end with us bowing in worship. Corona ini mungkin membuat kita semuanya kaget. Tapi I know how this story ends, istilahnya gitu. Saya tahu cerita akhirnya bagaimana. Cerita akhirnya adalah kita semua bertekuk lutut dan berkata, Tuhan kau hebat, kau dahsyat. And nobody can take credits of it. Saya percaya nggak ada satu manusia pun yang bisa ambil kredit. Oh ini karena gua, ini karena doa puasanya gua. Saya percaya kita lakukan itu dan itu baik. Saya nggak bilang itu salah. Tapi at the end of the day, saya percaya yang bisa terima kemuliaan dan yang layak terima kemuliaan dan kita semua hanya akan menyembah satu, kedahsyatan Allah. Bukan kekuatan manusia. Karena kita tahu, kita sudah lakukan yang kita manusia bisa kerjakan. Kita doling, kita puasa, kita kerjakan yang kita bisa kerjakan. True.
Tapi kita juga lihat keterbatasan kita. Karena itu kita perlu Tuhan. Dan kita berkata, Lord, kalau Engkau tenang, and you're not doing anything, Tuhan, aku mau belajar to trust you. Trust you. Tuhan bukan yang gak peduli. Dia Allah yang peduli. Dia selalu peduli, itu aja. Even when it seems He doesn't care, He cares. Saya percaya itu. Karena itu hari-hari ini belajar tenang. Belajar tenang. Ingat di awal tahun ini, ingat promise, power, problem. Setiap kita ngalamin problem, seek His power, tapi selalu pasti akan Tuhan ingatkan pada promise. Di awal tahun dia bilang, we'll get through this. We'll get through this. Dan menurut saya, setiap kita di tahun ini ngalamin badai, di tengah badai. Pandemi corona menurut saya sih, sesuatu yang kita semua lewatin sama-sama ya pasti gak enak sama-sama. Tapi yang lebih gak enak lagi sebenarnya badai di dalam badainya ini yang kita masing-masing pasti di bawah Tuhan lewat. Buat kita ini mengejutkan tahun ini, tapi buat Tuhan, I know. Aku sudah tahu. And you are well prepared. Kau sudah siap. Kau siap untuk lewatin ini. You can get through this. I have faith in you. Pasti lewat. Amin saudara. Mari kita berdoa yuk.